dibisukan mic-nya, maksudnya bukan mulutnya. Yona sebenarnya. Iya, saya deh. Saya gitu Nah, loh, jangan saya ya deh. dah. Beda Kalau itu enggak, pengertiannya. Pak Yohanes saja pakai itu lebih bagus. Nah, itu sudah tuh. Siapa? Sudah sama Nggak Pak tahu. Budi. Pak Budi sudah. Oh iya dah. Oh, Pak Bu. Kalau Oke, sudah direkam silakan. langsung deh, Ibu Bu Yana, silakan. Haleluya Langsung ya. bisikan. Sudah jam 5 ini. Oke, kita mau mulai ibadah kita seperti biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, tolong mic-nya semuanya di-mute ya. Jangan dibuka mic-nya supaya kita tidak berkejar-kejaran baik partisipan sama WL-nya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita. Oh, Bioner greetings dulu ya. Shalom. Ya, apa Halo. kabar? Luar biasa, Luar amin. biasa. Luar biasa. Kasih tos dulu ke layar masing-masing. Tos, amin. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu. Dipersilakan Pak Lohendra untuk membuka dengan doa pembukaan. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore yang malam. Kiranya Engkau berkati urapi kami satu persatu Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, pakai dia sebagai alat-Mu ya Bapak. Dan juga kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berikan kami kekuatan dan tubuh yang sehat. Jauhkan dari segala penyakit dan bahaya. Kiranya Engkau juga mematahkan segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya. Engkau patahkan, hancurkan dalam Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amen, amen, amen. Terima kasih Pak Lohendra. God bless you always. Amen. Yes. Hari ini kita pasti datang dengan segala macam kondisi, situasi. Mungkin ada yang dalam pergumulan, sakit penyakit, atau mungkin hilang damai sejahtera, patah semangat. Mungkin ada yang dalam krisis ekonomi atau apapun. Ujian, obstacles, tantangan, pencobaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, resesi mungkin juga sedang terjadi, tapi percaya, call his name, panggil namanya dengan iman percaya, Tuhan pun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang oh, percayalah, percayalah, Tuhan yang bela, percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kau sanggup melakukan apapun di dalam hidup kami. Sanggup memulihkan yang sakit,
memberi semangat yang patah hati. Oh, glory, glory, hallelujah, we praise you, Lord, hallelujah. Haleluya, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada permuliakan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yes. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, jangan lelah, amin, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yes, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, amin, yang selalu mencukupkan, yes, 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 akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yes, haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk Allah yang luar biasa. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan tiap kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Budi, pakai hamba-Mu ini secara luar biasa karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Bersama hamba-Mu kami siap terima berkat yang sama, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, bahkan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus. Yes, 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 yes. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Ku bawa Haleluya. kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu. Amin. Oh Tuhan, yes. Persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Amen. Persilakan hambanya Bapak Budi. Ya, terima kasih Ibu Biona atas pujiannya. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga pada sore hari ini. Amin, amin. God bless you too. Shalom Aleihim untuk saudara-saudaraku terkasih di dalam family ministry pada sore hari ini. Sore hari ini judul khotbahnya yang akan saya bawakan judulnya Dunia Resesi, Umat Krisis Iman. Atau di selebaran FM di situ dikatakan zaman kala bendu.
Zaman kala bendu yaitu zaman sukar atau zaman sengsara. Zaman kala bendu itu artinya zaman sukar atau zaman sengsara atau zaman angkara murka. Ialah sebuah zaman di mana semboyan daripada artikel Google di sini dikatakan bahwa yang ada hanya mengutamakan uang dan harta benda atau kekayaan lahir riah belaka. Sedangkan rasa kemanusiaan menjadi sangat tipis dan dianggap tidak penting. Bahkan dikatakan hampir lenyap. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa kasih manusia akan semakin dingin, saudara. Dan di dalam artikel di Google di situ dikatakan zaman kala bendu itu adalah mempunyai 6 ciri. 6 ciri yaitu ini kita masuk di dalam prolog dulu ya. Saya mau menggambarkan apa sih yang terjadi dengan zaman kala bendu atau zaman sukar atau zaman sengsara. Banyak bapak lupa anak dan keluarga banyak yang bercerai-berai, ya. Zaman itu terjadi ketika batin manusia banyak tidak teguh. Nah, makanya di sini saya katakan umat krisis iman. Imannya mudah luluh dan pendiriannya gampang runtuh. Manusia semakin rakus, manusia semakin serakah. Setiap hati manusia panas karena terbakar oleh nafsu angkara murka. Selain itu manusia juga hanya berpikir bagaimana sukses, bagaimana lekas kaya, bagaimana berlomba-lomba hidup dalam kemewahan atau hidup dalam hedonisme, ya, yang digambarkan juga bahwa banyak bapak lupa akan anaknya, bahkan orang tua bisa membunuh anaknya, saudara melawan saudara, keluarga saling cidra, ya, murid bisa membunuh gurunya, bahkan sebaliknya gurunya bisa menganiaya muridnya. Ya, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, banyak orang kecil mencari kesalahan orang besar, ya. Sorry Itu Pak ciri yang kedua. Pak Budi, Shalom. Ya, Itu apa slide-nya udah masuk ke yang keberapa? ini baru judul, Pak. Ini baru Oh, prolog. belum. Oke, Iya, oke. belum, Pak. Ini baru Oke. prolog, Pak. Saya hanya Saya kira memberikan garis besar dulu prolog ya. dari judul slide zaman kala bendu itu, Pak Joni. Ya. Oke. Oke. Yang kedua, banyak orang kecil mencari kesalahan orang besar atau pejabat, ya. Jadi kadangkala bawahan melawan atasan, ya. Orang kecil mencari kesalahan orang besar. Nah, kemudian merebut jabatannya. Nah, banyak orang berkhianat terhadap kawan, ya. Bahkan banyak saudara yang saling bermusuhan, ya. Ini yang digambarkan daripada zaman yang sudah angkara murka. Nah, prolog yang ketiga yang digambarkan adalah orang berpengaruh muncul karena suaranya lantang dan berani, ya. Digambarkan bahwa kalau orang banyak seperti sekarang ini banyak orang yang tampil, ya. Orang yang tampil di dalam keberaniannya,
berani di dalam penampilannya, ya, banyak memamerkan kekayaannya, banyak memamerkan keberhasilannya. Ini yang diperlihatkan oleh dunia. Orang berpangkat tapi jahat terhadap orang kecil, ya. Jadi inilah yang terjadi, bahkan di zaman kala bendu itu presiden mengangkat kawan jadi pejabat dengan cara tidak adil. Inilah yang terjadi hari-hari ini yang dipertontonkan oleh dunia ini, ya. Kita masuk di dalam artikel Alkitabnya yang akan kita bahas pada sore hari ini, Saudara. Kita akan masuk di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ya. Kita akan masuk di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Inilah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan bentrok terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka dengan yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah secara lahir. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, di sini kita belajar zaman kala bendu atau zaman edan. Kata orang, kalau tidak ikut edan, maka kita tidak dapat keuntungan daripada zaman edan ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga bahwa apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini sangat berat bagi umat Kristen, bagi umat kepercayaan Allah. Apa sih tanda-tanda yang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini, Saudara? Ya. Yang ditawarkan oleh dunia hari ini, ya, saya ambil dari sebuah artikel, ya, bahwa akan terjadi LGBT itu akan memang akan disahkan, ya. Akan kemana sebetulnya dunia ini? Ya, saya mau menggambarkan kepada Bapak Ibu jemaat di dalam FM ini, akan kemana sebetulnya dunia ini? Ya, saya bacakan sebuah artikel yang saya dapatkan. Amerika telah menegaskan bahwa semua negara di dunia untuk menjalin hubungan baik dengan kekuasaan besar harus menerima pernikahan sesama jenis, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Saat ini ada 34 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uruguay.
Itulah 34 negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, saudara. Artikel yang kedua yang saya rangkum, yang saya dapatkan dari Google, dari kemajuan teknologi saat ini, Jerman baru saja menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi incest, yaitu kakak dan adik boleh nikah, ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, dan lain sebagainya. Incest itu perkawinan dalam satu garis keturunan, ya. Itu akan dilegalkan juga. Apa yang dijanjikan oleh dunia saat-saat ini sangat mengerikan. Yang ketiga, kota Miami sekarang diproklamasikan sebagai kota pembelian seks publik. Artinya dalam perjalanan ke gereja, ke masjid, ke pasar, ke lapangan bola, kalau butuh seks bisa menikmati kapan saja tanpa masalah. Itu yang terjadi di dalam kota Miami. Kanada telah mengizinkan kebinatangan, seks dengan binatang. Di Spanyol, film porno diperbolehkan di sekolah menengah dan universitas. Otorisasi prostitusi anak di bawah umur yang diberikan oleh Mark Luker menyatakan bahwa setiap gadis muda di bawah usia 10 tahun merasakan kenikmatan seksual, tidak ada yang harus membelanya. Ya, jadi itu yang terjadi hari-hari ini atas dunia kita saat ini. Nah, akhirnya AS mengizinkan gereja setan dibuka untuk umum. Saudara-saudara yang terkasih, ya, akhir zaman sudah dekat, bahkan keberangkatan dalam kemuliaan sudah semakin dekat, ya, bahkan orang-orang percaya akan terganggu dan iblis ingin menyeret sebanyak mungkin jiwa daripada umat di seluruh dunia ini, ya, untuk menyingkirkan belas kasihan ilahi, saudara. Ya, ini yang akan terjadi dengan dunia ini. Bahkan kita mengetahui, ya, di dalam firman Tuhan apa sih tanda-tandanya yang akan terjadi dengan akhir zaman ini, dengan krisis dan resesi dunia ini, saudara. Lukas 21 ayat 7 sampai 19, di sini dikatakan, saudara, ya. Kita masuk di dalam Injil Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-19, saudara. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ya, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelamu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang
atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai daripada rambut di kepalamu akan hilang. Kamu tetap akan bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, kita menyaksikan apa yang terjadi hari-hari dalam minggu-minggu terakhir ini. Ada seorang pendeta besar yang melakukan kesalahan terhadap sesama umat kepercayaan, yaitu kepada kaum Kedar, bahkan kepada kaum Nebayot. Saudara lihat hari-hari ini di medsos yang menghujat pertama kali adalah saudara-saudara daripada kaum Nasrani. Ya. Jadi ini sudah kita saksikan bahwa apa yang terjadi atas dunia ini itu sudah banyak sesuai dengan firman Tuhan. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, kita mendengar ada istilah Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Aliran Kristen yang harus berubah paradigmanya, Alkitab ini harus berubah mengikuti keadaan dunia, harus mengikuti keadaan zaman. Padahal Alkitab itu firman Tuhan yang pasti dari awal hingga akhir. Dia mengatakan, firmanku tidak akan berlalu dan firmanku tidak akan berubah. Firmanku iya dan amin. Tetapi manusia di dunia ini kadangkala paradigmanya, pola pikirnya ini yang dibuat kacau, saudara. Ya. Jadi hari-hari ini ada sekte juga, sekte aliran sesat yang berasal daripada Korea Selatan. Hari ini muncul di tengah-tengah keberadaan Kristen progresif. Ini muncul dengan sekte Shincheonji, ya. Karena yang bawa sekte ini dia mengaku Mesias, dia mengaku Tuhan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya menyelamatkan umat di atas muka bumi ini. Ini sudah harus kita waspadai supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan mengaku-ngaku akulah Mesias. Jadi aliran sekte Shincheonji ini, ya, pemimpinnya adalah Lee Moon-hye, ya. Lee Moon-hye ini mengaku dirinya seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat di dunia, dan ajarannya dia mengambil daripada kitab Wahyu. Yang akan diselamatkan di atas muka bumi ini hanya 144.000 orang saja. Ya. Jadi ajaran-ajaran ini masuk melalui kelompok tumbuh bersama atau komsel, saudara. Jadi sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini ikut prihatin. Bagaimana sih keberadaan umat saat ini? Umat akan mengalami krisis iman, saudara. Karena apa? Karena keadaan dunia ini sudah resesi. Sudah terjadi apa? Sudah terjadi perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Apa yang menyebabkan manusia menjadi krisis iman, atau imannya runtuh, atau imannya ini
tidak kokoh dan tidak kuat. Satu, saudara, karena tidak ada pendampingan daripada gereja kepada umatnya. Kedua, umat mengalami resesi ekonomi, mengalami harga-harga barang semakin hari semakin naik. Barang kebutuhan semakin mahal. 9 kebutuhan pokok akan semakin mahal. Saudara, kita saksikan harga minyak dunia sudah melonjak di luar daripada ekspektasi dan rasio daripada kaum pebisnis, saudara. Harga dolar sudah menginjak di harga 16.100 untuk hari-hari ini. Bahkan kemarin sempat 16.200, saudara. Ya, harga emas sudah di atas 1.281.000, saudara. Itu sudah sempat menyentuh di harga 1.281.000 harga emas, saudara. Bagaimana dunia ini tidak resesi? Bagaimana umat tidak krisis iman? Karena semua 9 bahan pokok akan mengalami kenaikan. Kehidupan akan semakin sulit, ya. Jangan Anda tidak merasakan dengan dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini. Peperangan sudah terjadi. Di Timur Tengah sudah terjadi pergolakan, saudara. Ya, di Timur Tengah sudah terjadi pergolakan. Iran sudah menyerang Israel. Bahkan sekutu-sekutunya akan ikut di dalam perang tersebut, saudara. Kita sebagai manusia pasti akan mengalami takut, akan mengalami gelisah, akan mengalami kekhawatiran, ya, bahkan bencana alam, ya. Saat ini sudah terjadi pemanasan global, saudara. Apa yang kita lihat di media-media sosial saat ini, media sosial lebih cepat memberitakan dibandingkan dengan media massa, media iklan pertelevisian. Apa yang terjadi di negara Timur Tengah? Anda apakah tidak terheran-heran? Ya, negara Abu Dhabi sudah dilanda oleh unsur air, sudah dilanda oleh banjir bandang. Bahkan keadaan gunung-gunung sudah mulai banyak meletus, sudah terjadi gempa, ya. Ini yang mengakibatkan apa? Penderitaan, kesengsaraan manusia. Ini yang akan muncul di hari-hari yang terakhir ini. Maka firman Tuhan di sini seperti Lukas 21 ayat 7 dan ayatnya yang ke-19, Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita. Ya, di situ di Lukas 21 itu pembicaraan antara murid dengan guru, dengan Tuhan kita. Demikian juga saya pada sore hari ini hanya mau mengingatkan, dunia ini sudah resesi loh, saudara-saudaraku. Umat sudah mengalami krisis iman. Ya, jadi hari-hari ini apa yang ditimbulkan daripada reaksi, daripada gembala yang terjadi kemarin, minggu-minggu kemarin. Ya, orang sudah pada menghasut. Tinggalkan gereja tersebut. Ngapain kita ikut dengan gereja tersebut? Pendetanya hanya ribut perpuluhan, ya. Sedangkan penderitaan jemaat tidak pernah dia pikirkan. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal yang sepele, dengan hal yang kecil, saudara. Tetapi itu dampaknya, akibatnya, itu akan menjadi akibat yang besar. Seperti bola es, saudara. Bola kalau menggelundung ibaratnya daripada gunung yang tinggi,
Itu bola es itu menggelundung, 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 sampai di bawah itu bola es itu semakin besar, saudara. Ini yang akan terjadi oleh umat hari-hari ini. Ya, karena apa? Umat sudah apatis. Umat sudah, gua sudah tahu kok gereja-gereja hari ini hanya berkedok kok, hanya untuk mencari mamon, untuk mencari kekayaan, bukan mencari keselamatan umat. Maka saya peringatkan di dalam FM, di dalam family ministry ini, gereja yang akan menang di hari-hari terakhir, di zaman akhir ini adalah gereja yang mempunyai pendoa-pendoa syafaat, atau gereja yang mempunyai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Allah, yang mempunyai hati yang tulus, yang betul-betul benar di hadapan Allah, tidak menganggap dunia ini hanya mamon, hanya kekayaan, hanya yang dikejar kesuksesan, hanya yang dikejar keberhasilan. Tetapi saudara, kita lihat banyak pendeta saat ini, banyak di medsos, semuanya ingin apa? Ingin terkenal, saudara. Tetapi harusnya kita berpikir, hidup kita ini harus berkenan, bukan terkenal, saudara. Ya, saya hanya mau mengingatkan, hanya mau mengetuk batin dan hati daripada saudara. Karena hari-hari ini kehidupan apa yang digambarkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, saudara, bahwa ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bahkan manusia akan menjadi hamba uang, jadi budak uang. Ya, mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri. Saudara lihat hari-hari ini, orang yang menyombongkan kekayaannya, orang yang menyombongkan harga dirinya, malahan direndahkan, saudara. Ya, bahkan dipertontonkan, dipermalukan, saudara. Ini yang terjadi di dalam zaman kala bendu, di zaman edan, di zaman terbalik, di zaman kesengsaraan, saudara. Mereka akan membual bahwa banyak manusia hari-hari ini sudah tidak takut Tuhan. Dia membual, dia menfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Hari-hari ini, saudara, kalau kita melihat di gereja-gereja Tuhan, ya, banyak orang tua yang hari-hari ini suka bertanya, Pak Budi, kalau saya sudah tua, saya mau tinggal sama siapa ya? Karena hari-hari ini banyak saya dengar daripada kawan-kawan saya, anak sudah repot dengan rutinitasnya, anak-anak sudah repot dengan keberadaan bisnisnya, keberadaan mencari duit, mencari sesuap nasi yang hari ini persaingannya semakin global, persaingannya semakin sulit. Saudara, saya merasakan sendiri, saudara, saya sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai orang yang bergerak di bidang lapangan, di bidang kontraktor, sudah mulai daripada tahun 2023, saudara. Perubahan sistem perdagangan kita sudah global, saudara. Orang asing boleh berjualan di Indonesia, orang asing sudah boleh bersaing di dalam kancah perdagangan karena kita sudah masuk perekonomian global 5.0, saudara. Ya, kita sudah bebas, saudara. Bahkan orang, saudara, hari-hari ini untuk mencari barang, untuk mencari sesuatu, dia sudah tinggal buka Google, dia sudah tinggal buka internet, dia sudah buka media sosial, dia sudah mengetahui berapa sih harga pokok daripada harga barang yang dijual itu, saudara. Hari-hari ini sudah semuanya sudah tidak
tertutup, semuanya terbuka, semuanya tertelanjangi, saudara. Ya, jadi kita menjadi hari-hari ini menjadi orang yang kadangkala untuk bersaing, kita semangatnya aja sudah kadangkala, wah, sudah takut, sudah gelisah, sudah was-was, sudah khawatir. Nah, ini yang dihadapi oleh umat hari-hari ini. Jadi jangan heran, saudara, kalau hari-hari terakhir ini banyak orang yang tadinya percaya sudah tidak percaya, makanya akan timbul antikristus, saudara. Saudara, apa yang akan kita hadapi di bulan Mei atau di dalam tahun-tahun yang akan dekat ini, saudara? Kita sebagai manusia akan dipakai untuk apa? Untuk perdagangan. Kita akan dipasangi chip. Apa yang dikatakan chip itu akan tertanam di manusia. Hari-hari ini saya mau ingatkan, ini sudah terjadi. Ada seorang anak Tuhan, ada seorang jenderal yang sudah mengatakan, saya menentang untuk hari-hari yang terakhir ini manusia dipasang chip. Ya, karena ini kita sudah masuk babak baru, sudah di dalam zaman perubahan, saudara. Saya hanya mau mengingatkan saudara, bukan menghasut atau memprovokasi di dalam khotbah saya pada sore hari ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Anda harus menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang siap mempersiapkan pelitanya, yang siap untuk menyongsong kedatangan sang mempelai pria, menjemput kita di awan-awan. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Kita harus mempersiapkan pelita kita supaya tetap menyala. Kita harus mempersiapkan minyak, buli-buli supaya tetap tersedia. Ini yang saya harus katakan kepada umatku. Gereja mempunyai tanggung jawab hari-hari ini. Jangan ribut persembahan, jangan ribut perpuluhan, jangan ribut mengenai trilogi kemakmuran, tetapi gereja harus mempersiapkan 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelitanya, imannya supaya tidak goyah, imannya supaya tetap kokoh. Bagaimana gereja harus masuk di dalam komsel, harus masuk di dalam pendalaman Alkitab, di dalam penelatahan Alkitab, supaya jemaat dibukakan firman Tuhan, kebenaran mengenai keselamatan. Karena hari-hari ini sangat ngeri, saudara, sangat ngeri. Ya, sangat ngeri. Keadaan dunia sudah terjadi peperangan, sudah terjadi perang, maka semua dana, semua keuangan, perekonomian, itu semua pasti akan terganggu, saudara. Maka saya katakan dengan judul Dunia Resesi, Umat Krisis Iman, saudara sadar tidak kejadian 4 keluarga ya yang selalu diketemukan di dalam media sosial, sudah tahu-tahu terbujur kaku, sudah tahu-tahu mati, bunuh diri, terjun daripada gedung bertingkat, bunuh diri, bertapa di dalam rumah, di dalam kegelapan. Karena apa? Orang kalau sudah tidak punya uang, orang sudah tidak punya pekerjaan, saudara, bagaimana dia bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya, saudara? Karena di dalam Wahyu sudah dikatakan, kita akan mencari sedinar hanya untuk secupak gandum. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak kita yang harus kita pikirkan. Bagaimana anak-anak kita mempunyai tempat tinggal yang layak, saudara. Karena untuk menempati tempat tinggal yang layak, keadaan tanah juga sudah semakin menipis. Karena apa? Banyak tanah yang sudah
ambles, banyak tanah yang pori-porinya sudah membesar, maka sudah banyak terjadi longsor. Jadi jangan heran saudara, kalau Anda di bukit, Anda di pegunungan akan terjadi longsor, itu semuanya sudah tergenapi sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus melekat kepada pokok anggur kita. Itu pesan Tuhan. Jangan mengandalkan kepada manusia. Yeremia 17 ayatnya yang kelima maupun sampai yang ketujuh. Anda juga tetap harus melekat kepada pokok anggur sesuai dengan Yohanes 15. Tuhan meminta kita untuk sadar, ya, untuk sadar, saudara, hari-hari ini apa yang terjadi, ya, dengan dunia ini, saudara, ya. Berikutnya, saudara, akan tiba saatnya manusia akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Mereka akan menyukai kenikmatan dunia dan melupakan hari kiamat. Mereka akan mencintai uang dan melupakan hari pertanggungjawaban bagaimana mereka memperoleh dan memperbelanjakan uang itu. Saya mau mengingatkan kepada jemaat, hari ini tidak perlu Anda berfoya-foya, tidak perlu Anda bermewah-mewah. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala suka pamer, suka memamerkan diri kita secara sadar atau tidak sadar. Kita kadangkala sudah membuat orang yang sudah tidak mempunyai kemampuan sampai di situ. Kok dia bisa ya pergi ke sana kemari? Kok dia bisa ya makan di restoran yang enak? Kita aja kadangkala untuk beli beras aja susah. Kita harus mempunyai hati seperti itu, saudara. Kita harus melihat keberadaan kita. Kadangkala kita tidak sadar. Kita kadangkala lebih menggunakan ego kita. Ya, poin yang ketiga, mereka akan takut pada hari-hari yang diciptakan dan melupakan penciptanya. Mereka akan menyukai rumah-rumah yang indah dan melupakan kuburan mereka. Mereka akan mencintai dosa dan melupakan mencari pengampunan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sudah tidak mencari pengampunan. Ya, saudara harus sadar apa yang terjadi dengan manusia di akhir zaman ini, saudara. Coba pikirkan ini, ya. Saudara, sama-sama di dalam firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar poin-poin daripada apa yang menjadi pembahasan pada sore hari ini. Kehidupan kekal kita dapat gratis. Masuk gereja gratis. Keselamatan Kristus cuma-cuma. Kasih Tuhan cuma-cuma. Nafas hidup gratis, saudara. Ya, tapi saudara, kalau Anda merokok bayar, prostitusi bayar, alkohol bayar, biaya masuk klub malam Anda juga harus bayar. Kekuatan untuk menguasai dunia Anda juga harus bayar. Lalu mengapa banyak orang yang bayar, sedangkan neraka, sedangkan surga gratis? Anda tidak mau memilih surga, saudara. Malahan memilih yang berbayar, saudara. Ini kadangkala yang tidak habis di dalam pikiran manusia. Ya, saya hanya mau mengingatkan, bukan saya sok tahu, bukan saya menggurui Bapak Ibu pada sore hari ini, tapi kita mau belajar di tengah dunia yang resesi, umat yang krisis, iman, kita harus belajar. Jangan kita menyombongkan diri, kita harus rendah diri, kita harus saving money, kita harus banyak nabung, karena masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa kelaparan, masa-masa kekeringan, itu akan ada di depan kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saya mau katakan dan mengingatkan pada saudara pada sore hari ini, dunia ini bukan rumah kita. Kita akan kembali ke dalam pangkuan Tuhan, ke dalam pangkuan Sang Ilahi. Maka saya mau bagikan sebuah pujian
daripada Maria Sardi mengatakan bahwa dunia ini bukan rumahku, saudara. Ada yang baru, Milko Original Real Milk dari susu sapi. Saudara renungkan daripada setiap firman daripada lagu ini, setiap bait daripada lagu ini. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ya, Bapa, kami percaya, bahkan kami sadar bahwa bawalah aku, Bapa, bahwa aku tinggal bersama dengan Engkau, Bapa. Di hari-hari yang terakhir ini, kami semakin sadar bahkan dunia ini adalah bukan rumah tempat tinggal kami, Bapa.
Kami akan berpulang kepada pangkuan Bapa. Kami akan bersama dengan Engkau, Bapa. Bapa, biarlah khotbah dan sharing firman, benih firman yang kami tabur pada sore hari ini, semoga menjadi rema bagi saudara-saudara kami yang terkasih, yang mendengarkan daripada sabdamu, yang mendengarkan daripada firman-Mu pada sore hari ini. Bukan kami ingin menjadi manusiamu yang terkenal, tetapi jadikan kami, Tuhan, manusia-manusia ciptaan-Mu yang baru, yang selalu berkenan di hati-Mu, Bapa. Menjadi buah yang manis, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini, ya Tuhan. Tuhan, inilah firman Tuhan yang kami sampaikan, supaya anak-anak-Mu waspada, kegerakan, perubahan akan dunia ini di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan. Dunia boleh resesi, umat Tuhan tetap harus berpegang teguh kepada imannya. Jangan krisis iman. Itulah pesan Tuhan pada sore hari ini, dan hamba-Mu sudah sampaikan dengan jelas, dan Tuhan sudah beracara dari awal hingga akhir, dan Tuhan yang menyempurnakan daripada benih firman ini untuk menjadi benih yang kokoh dan berpengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami katakan amin dan yakin percaya keselamatan kami ada dimanapun Engkau berada. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Joni. Amin. Ya, terima kasih Bapak Evangelis Budi Kristianto Chandra yang sudah memberkati kita hari ini dengan tema Dunia Resesi, Umat Kristen Krisis. Luar biasa ya, kita dengar tadi banyak ungkapan-ungkapan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi untuk kita semua, untuk menyadari bahwa saat ini memang sedang ada krisis. Ya, tadi diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-5, juga dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 19, yang intinya adalah akan tiba saatnya manusia akan mencintai 5 hal dan melupakan juga 5 hal. Mereka akan menyukai kenikmatan dunia dan melupakan hari kiamat. Ya, mereka akan mencintai uang dan melupakan hari pertanggungjawaban, bagaimana mereka memperoleh dan membelanjakan uang itu. Mereka akan takut pada hal-hal yang diciptakan dan melupakan penciptanya. Dan keempat, mereka akan menyukai rumah-rumah yang indah dan melupakan kuburan mereka. Ya, mereka nggak sadar ya, suatu saat rumah mereka cuma ukuran 1x2. Ya, yang kelima, yang terakhir, mereka akan mencintai dosa dan lupa mencari pengampunan Tuhan. Ya, inilah 5 hal yang perlu kita waspadai, kita hindari, agar supaya kalau kedatangan Tuhan nanti kita masih memiliki iman di dalam hati kita. Luar biasa hari ini, saya pikir banyak hal yang bisa kita bicarakan nanti ya, di dalam bincang-bincang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi yang sudah memberkati kita. Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak. Baiklah, kita akan lanjutkan saja karena biasanya ini ada ringkasan lagi dari Pak Gembala, karena Pak Gembala masih dalam perjalanan pulang ke rumah dari Bali. Sudah sampai di airport tapi belum sampai rumah mungkin ya. Baiklah, kita akan lanjutkan saja dengan doa syafaat setelah
Saya minta sekali lagi Ibu Biona untuk membawakan satu lagu lagi sebagai penutup firman hari ini. Silakan Ibu Biona. Ya, haleluya. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian bagimu, Yesus. Dengan apakah ku segala hormat kemuliaan hanya layak Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Dipersilakan hambanya yang doa syafaat. Ya, terima kasih Ibu Biona. Saya persilakan doa syafaat Ya, Ibu Mari. yang siapa dong, silakan. ya mari kita satu di dalam doa. Suara saya jelas ya Pak? Jelas. Jelas. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini dalam persekutuan kami yang indah, di mana Engkau kembali memberikan satu hari lagi waktu bagi kami, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, bahkan kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Bapak, kami mau berdoa, kami mau mengucap syukur buat hamba-Mu, Bapak Budi ya Tuhan, Bapak Budi Kristanto yang Tuhan sudah pakai untuk berbicara bagi kami. Biarlah di hari-hari ini Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, iman kami semakin hari semakin diperkuat, kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan ada hari-hari yang semakin jahat, tapi kami percaya Tuhan, jika terus kami Tuhan ada di dalam Tuhan, maka ada kekuatan bagi kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami, untuk kami terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kami hidup terus di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Budi Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya dimanapun Tuhan utus Tuhan, ada tanda-tanda heran, ada mujizat Allah menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Kami percaya bahwa hikmat dan kuasa Roh Kudus terus akan memperlengkapi hamba-Mu Tuhan, di dalam setiap firman yang dia sampaikan. Dan kami percaya bukan oleh kuat dan gagahnya dia boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan, tapi Roh-Mu ya Tuhan yang memampukan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pengurapan Allah terus ada Tuhan bagi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, melayani jiwa-jiwa, biar ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat kesehatannya Tuhan, jaga dan pelihara Tuhan. Engkau terus berikan Tuhan kesehatan dan kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan keluarganya juga Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Setiap jeripayanya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Mari Tuhan terus pelihara kehidupan hamba-Mu Tuhan, Bapak Budi Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini bagi kami, itu sungguh boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih peka lagi akan suara-Mu Tuhan. Kami lebih peka lagi melihat situasi keadaan yang sedang terjadi bagi bangsa kami Tuhan, dan bagi Tuhan seluruh dunia ini Tuhan. Di mana tanda-tanda akhir zaman semakin jelas Tuhan, sebagaimana firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, pakai dia Tuhan terus lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga sore hari ini buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, dan keluarganya Tuhan, demikian dengan Pak Hendra Tuhan, Winata Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah utus, yang Tuhan sudah tetapkan dan memilih untuk mengembalakan Tuhan family ministry ini Tuhan. Kami percaya family ministry ini Tuhan, jika Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhan terus yang akan memelihara Tuhan. Tuhan terus yang akan menolong Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap ibadah dari Senin sampai hari Jumat itu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Setiap firman yang kami dengar itu akan mengubah hidup kami. Firman yang kami dengar Tuhan akan terus Tuhan mengajar kami, mendidik kami seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu, anggota-anggota FM yang setia Tuhan di dalam ibadah FM Tuhan. Kami berdoa kesehatan Pendeta Komingguan, Tuhan terus jaga dan pelihara hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi terus hamba-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu. Demikian juga kesehatan dari Bapak Hendra Winata kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan Bapak Hendra Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi bagi hamba-Mu Tuhan. Bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil. Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan Tuhan, terus penghiburan Tuhan, semangat gairah Tuhan. Engkau berikan bagi Pak Hendra Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan. Biarlah Pak Hendra juga Tuhan, dia semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dia tidak akan goyah dengan segala keadaan yang dia alami. Tapi semakin hari dia semakin Tuhan Yesus diberikan semangat. Bahkan rohnya terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat setiap anggota-anggota yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami yang ada pada sore hari ini Tuhan, semuanya Tuhan Engkau mengenal kami, pribadi lepas pribadi yang hadir sore hari ini. Tuhan yang tahu segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Budi, buat Ibu Heti Simanjuntak, Pak Yohanes Sumarmo Tuhan. Oh Tuhan, Dwi Susanto, Pak Joni Tuhan, Ibu Adeline, Ibu Biona Tuhan, Ibu Grace Tuhan, Bapak Gideon Tuhan, Ibu Foni Tuhan, Pak Anfal, Bapak hamba-Mu Pak Walter. Berdoa kami buat Pak Leman Handoko Tuhan. Oh Tuhan, Pak Hendra juga Tuhan. Ibu Messi, semuanya Tuhan, Pak Paul Tuhan. Ibu Lia, semua kami Tuhan yang ada Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, kami percaya bahwa semua kami ada di hati Tuhan. Mata Tuhan tertuju setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yang mungkin saat ini sedang lemah Tuhan, Engkau kuatkan kami. Yang mungkin sedang Tuhan mengalami Tuhan masalah pergumulan ekonomi. Allah yang berjanji bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami imani itu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah mengubah setiap janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau selalu setia Tuhan, mendampingi kami, memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada juga yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus Tuhan. Biar oleh kuasa bilur-biru Tuhan Yesus, kami Tuhan boleh mengalami kesembuhan yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh Tuhan. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib Tuhan. Engkau yang sudah menderita di atas kayu salib Tuhan. Engkau yang menanggung segala penderitaan kami. Sakit penyakit Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami percaya. Engkau terus menilik kehidupan kami. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
setiap masalah pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, itu akan membawa kami untuk kami selalu hidup lebih dekat dan berharap bergantung kepada Tuhan. Kami terus Tuhan percaya dan kami pegang janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab itu kami tidak mau khawatir akan hidup ini Tuhan, karena kami tahu dan kami kenal siapa Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang berjanji Tuhan yang memelihara kami. Engkau adalah Allah Immanuel Tuhan, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima janji Tuhan. Kami imani, kami pegang janji Tuhan. Kami terus mau berjalan di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap pandang kepada Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dan ajaib lewat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah Engkau memberikan ketentraman, kedamaian, keamanan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami selalu ada di hati Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Engkau tidak Tuhan akan membiarkan bangsa kami. Kami percaya rancangan Tuhan bagi bangsa kami, rancangan yang penuh damai sejahtera. Biar ada terjadi pemulihan demi pemulihan atas bangsa kami di dalam segala sektor yang ada Tuhan. Oh, dalam segala ekonomi Tuhan, pangan Tuhan, pendidikan Tuhan. Oh Tuhan, kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin yang ada. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah. Biar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Mereka melakukan segala apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi mereka melakukan tanggung jawab ini Tuhan di hadapan Tuhan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kami percaya ketika pemimpin-pemimpin bangsa kami, mereka hidup takut akan Tuhan, maka kami boleh melihat, kami boleh mengalami ada kesejahteraan, ada kemakmuran bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan ada Tuhan Yesus, jiwa-jiwa boleh juga diselamatkan bagi bangsa kami. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, Indonesia dipulihkan, Indonesia Tuhan Yesus boleh dibebaskan dari segala hal-hal. Oh ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada Tuhan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mau menghancurkan bangsa kami sepakat sore hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang jahat untuk bangsa kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Indonesia Tuhan Yesus ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat Tuhan Yesus, dunia Tuhan yang sedang terjadi Tuhan, peperangan yang sedang terjadi Tuhan di mana-mana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, terjadilah perdamaian Tuhan atas bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertikai Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan mereka Tuhan, semua Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada bagi bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertikai. Kami percaya ada roh perdamaian Tuhan curahkan bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Terima kasih Bapa di surga, jadikanlah bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih, inilah doa kami sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima mujizat Tuhan, kami terima pemulihan dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami tinggal, terjadilah mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yansia Paindong. Doa berkat, saya minta di sini kan Pak Gembala ya. Siapa ya? Terima kasih Oma Yansen atas doanya. Terima kasih. Berkati Oma. Saya persilakan siapa ya? Ya Pak Kristianto juga boleh dah pimpin doa berkat. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kita angkat kedua belah tangan kita sebelum kita mengakhiri kebaktian Zoom meeting online pada sore hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan. Masa depanmu penuh dengan harapan, tidak Amin. goyah sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan Amin. memberikan engkau kasih karunia dan damai Amin. sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ada di dalam Haleluya. kehidupanmu, ada di Amin. dalam keluargamu, ada di dalam bisnismu, Amin. ada di dalam pelayananmu. Terpujilah nama Tuhan, dan kita akan terima berkat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih Pak Kris. Ya, terima kasih. Sebentar.